kepada Pak Kun untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keparang matur Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua nih. Jadi Bapak Ibu tahu istilah mitigasi dan adaptasi? Nah, saya tarik dulu ceritanya, diawali dari iklim dulu. Nah, iklim itu yang tadi dijelaskan atau mungkin kemarin dijelaskan dari BMKG, Pak. Gampangannya jenengan cerita iklim itu nggak terkait curah hujan, suhu, angin, itu masuk ke iklim. Kelembapan itu masuk ke iklim. Nah, iklim ini sangat penting kaitannya dengan bidang pertanian, apapun yang Bapak Ibu usahakan. Jadi misalnya mau tembakau, atau sayuran, atau tanaman tahunan, atau tanaman di pekarangan seperti ini, semua terkait dengan iklim. Nah, kalau tanamannya itu ditaruh di atas atap ruang kaca atau plastik, itu kita sebut sebagai rumah kaca. Itu adalah salah satu cara merekayasa iklim. Karena kan kudanan buatan kudanan gitu, tapi jenengan harus nyirami. Itu namanya merekayasa. Yang tadinya agak panas jadi agak lembab, suhunya bisa diturunkan atau suhunya bisa dikontrol. Itu merekayasa iklim. Nah, penjelasan tentang apakah iklim itu seperti apa itu tentunya sudah disampaikan dari Bapak Ibu yang narasumber dari BMKG. Permasalahan yang menarik sekarang ini adalah yang namanya perubahan iklim. Perubahan iklim itu apa? Kok saiki rasan-rasane saya suwi saya sumuk gitu. Temanggung itu dulu kemana-mana jaketan, sarung, kalung sarung ngaten nggih. Saat ini kok ligo wae tetap sumuk gitu. Suhu makin naik. Nggih. Terus kalau suhu makin naik apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah apa? Tanaman yang tadinya itu cocok sekarang tanamannya kesubukan. Tanamannya tambah kepanasan. Saya asalnya dari Weleri Bapak Ibu. Dekat ya, tetangga. Di sana ada juga tembakau. Tembakau Weleri yang saya tahu daunnya tipis-tipis tapi lebar. Daunnya Temanggung itu daunnya lebih sempit, lebih kecil tapi tebel-tebel. Misri ini oke, katanya. Tapi kalau perubahan iklim, suhunya makin naik, bisa jadi nanti watak tembakau Temanggung itu nanti akan seperti Weleri. Jadi cenderung tipis, cenderung lebar. Leres napa mboten jenengan ngambu tadi di lapangan. Terus kemudian iklim itu pengaruhi curah hujan Bapak Ibu. Yang saya tahu curah hujan yang karena perubahan itu dulu kan udan itu kan mulai Pranoto Mongsone kan mulai tambah gede, Desember Januari itu makin besar lalu nanti turun. Nah sekarang ini udan gede mongso. Orang diharap teko, pas diharap buatan teko. Dan kecenderungannya perubahan iklim ini adalah apa? Hujan itu cenderung datangnya lebih singkat, tapi volume airnya yang datang itu cenderung sama. Aslinya podo Pak. Jadi misalnya jenengan mandi saember, gitu, biasanya dirimis-rimis kan di shower nih kan ketok enak Pak. Nah ini rada disoke kata loh Pak. Nah magyu niku ada tanaman yang tahan, ada yang tidak. Artinya akibat perubahan iklim, tanaman-tanaman Bapak Ibu sing tipis-tipis yang kemarin tahan dengan hujan biasa, sekarang hujannya lebih galak, itu mungkin daunnya akan gampang robek, gampang patah, pohon pun gampang ambruk. Kira-kira begitu. Nah, terus kemudian perubahan iklim itu juga membuat apa Bapak Ibu? Panas dan dingin itu perubahannya cepat. Kalau panas dan dingin itu jejeran, maka angin itu cepat datang. Nah, nanti jenengan bisa lebih detail tanyakan kepada Bapak Ibu BMKG. Angin ini cepat datang. Artinya apa? Sekarang ini pola angin lesus, angin tahu-tahu datang mendadak, putu mendung sepeteng, ujuk-ujuk kena angin rasi hujan, itu hal yang biasa terjadi. Utawa udaranya campur bedek, gitu. Itu pola-pola yang mau tidak mau harus kita beradaptasi. Nah, beradaptasi itu artinya menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kalau mitigasi itu berupaya mengurangi karena apa? Perubahan iklim itu salah satunya kan memang karena faktor pencemaran yang kita tebarkan. Jadi pola pertanian yang puluhan tahun dengan pupuk kimia, okay, itu makin lama kan membuat tanah kita makin tidak subur. Kalau cerita mbah-mbah kita dulu kan ceritanya itu
pokoknya apa wae diceblokke urip wah dhewe mboten sak dirabuk ngoten nggih. Lah sakniki nek jenengan niku mupuk pokoknya nek mupuke mboten overdosis ora dadi. Kalau Bapak Ibu penyuluh mesti akan cerita pokoknya ya pupuk urea misalnya gitu 200 kg per hektar misalnya. Nah itu kadang-kadang jenengan karena wah lah ini nek mau 200 kurang tambahi. Nah itu makin lama selain efek positif juga efek negatif dari pupuk pabrik ini lama-lama akan membuat tanah menjadi makin kurus. Kurusnya kok sakit pripun ceritanya ngaten Pak. Mupuk itu puluhan tahun dilakukan kan mesti biasanya NPK, betul? Wes NPK ini wong sugih. Nek wong ora duwe ora tok, gitu. Wes pokoke ora berarti entok, satu saja. Padahal dari ilmu pertanian Bapak Ibu, nanti Bapak penyuluh bisa ditanya itu. Ternyata unsur hara itu yang dibutuhkan oleh tanaman itu jumlah totalnya 16. Setiap ditanam, dengan panen, dicabut, itu artinya menguras unsur hara dari tanah. Yang dikuras 16, tapi jenengan ngasihnya hanya 1-3. Kira-kira setiap musim itu jenengan akan kekurangan 13 unsur, gitu. C, A, M, G, gitu, F, E dan macam-macam. Ada unsur hara makro kali mikro. Itu yang menyebabkan lama-lama, loh tanah saya ini kok jadi bantat. Dari atas melungko, biar kita sekali mempur kata nih. Saat ini dulu kan maju nanti nganggu ngotot baru sakit. Gampangan cerita nggak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mitigasi adaptasi ini Bapak Ibu yang utama adalah 2 tadi. Jadi ketika terjadi perubahan iklim, panjenengan 1 berusaha menyesuaikan karena iklimnya telah berubah. Yang kedua, nek saged menggunakan pola-pola pertanian yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah penerapan konservasi. Pak, ya saya itu ya Pak, misalnya jenengan adalah petani tembakau. Nah aku nek karo wit tembakau iki pokoke tembakau kabeh. Nek kula kentang ya kentang kabeh. Ngoten nggih. Atau sayur kabeh. Itu kalau tanahnya itu datar, nggak begitu masalah. Tanahnya datar, tanah yang tebal itu nggak begitu masalah. Tapi nek tanah yang miring, gitu, itu kan ada longsor, ada erosi, gitu. Atau jenengan seperti orang Indonesia pada umumnya, biasanya kedumburi, gitu. Kedumburi kan apa? Mau jadi bencana, gitu, mau jadi bencana. Kayak menyesal. Jenengan pernah piknik ke Dieng, Ya. Nah, di sana sentra kentang. Nah, kentang itu program ke sana tuh gagal terus karena petani itu nantang. Pokoknya kami baru mau pindah dari kentang, nek iso ono komoditas lain sing harga larangnya podo karo kentang. Padahal pola kentang itu jenengan ngono kan gulutan ini kok vertikal ngoten nggih. Berarti nek udan langsung gogrok ning lemah. Makanya nek jenengan nate piknik ke Dieng, karo tengok kanan kiri deloken masih ada tanah nggak di situ? Anaknya kan wis watu-watu. Lemahnya kemana? Keli Pak. Longsor bisa, itu longsor itu berarti tanahnya lunga bareng-bareng. Nah erosi lungane sithik-sithik ning pasti. Apalagi gulutane ngaten iki. Makanya pola petani kentang niku kudu rabuke kathah. Gitu tiap tahun tambah kathah. Jadi nandure guyonan ini teng mriko nandure mboten nandur di media tanah lagi, tapi nandure sudah di media pupuk. Karena tanahnya sudah kali. Apalagi miringnya kan jenengan ngantos enggak Pak? Ngaten sak. Benten kalian mriki. Nah benjon iki istilahnya rada cekungan kan nggih. Istilahnya pereng-perengane mboten se ekstrim istilah ten lereng atas Gunung Prau Sumbing Sindoro. Nggih. Tapi kalau sudah daerah miring, Bapak Ibu juga harus memperhatikan faktor konservasi, Pak. Jadi ibaratnya nek napa Valentino Rossi kebut-kebutan niku kan nganggo jakete kulit dalemnya rapet. Tapi jenengan numpak sepeda walaupun sepeda motor walaupun kecepatannya 50 km per jam ya tetap di helm kan gitu. Jadi walaupun miringnya itu tidak terlalu miring, jenengan juga perlu mengamankan. Kenapa? Karena lahan pertanian kita ini sebenarnya kan warisan untuk anak cucu. Coba nek boten percaya jenengan bandingke pola tembakau nek Temanggung sakniki kalih mungkin 20 tahun yang lalu. Ada bedanya enggak?
Ya, Pak. Ini bahas lahan mau lho Pak, ampun bahas rego lho, nek rego bidang lain itu. Oke. Kalau rego nanti melebar ke arah sosial ekonomi, agribisnis. Nah, dulu produksinya bagaimana? Dulu pupuknya bagaimana? Mungkin dulu pupuknya tidak sebanyak dosis yang sekarang. Kenapa? Karena salah satunya tanah-tanah kita itu makin kurus tadi. Karena pola kita dalam mengembalikan pupuk kembali ke dalam tanah itu jauh lebih sedikit dari pola yang kita ambil. Juku E16 ngasihnya cuma 1 atau sampai 3. Lanjut ya. Ini langsung saya gongi. Biasanya ngaten Pak, nek penyuluhan di Tambrikin ini kan harus gongi dulu Pak. Nek urut kados teng sekolahan malah jenengan ngantuk Bang. Nah ini Pak, program konservasi, program lingkungan itu jenengan bosen sak mikir terlalu abot-abot. Intinya mengaten iki Pak. Diungkai wit sing dhuwur-dhuwur Pak. Itu yang menyebabkan suhu itu makin panas gara-gara wit-wit sing dhuwur-dhuwur itu banyak ditebang. Pak lahane mbakku kula nek kioman ya mbakune dadi elek. Nggih mboten sedaya ditutupi, Pak. Jenengan saged ngrekake nggih, ngerti to ngrekake nggih. Ngrekake piye carane dari lahane jenengan ki ya ana wit lah, apa wit loro apa 5 jenengan tandur ten pundi sing ten cedhak kalih dalan nggih saged, cedhak kalih perekan nggih saged monggo. Saged to Pak nggih? Itu bukan buat siapa-siapa, bukan buat saya, bukan buat Mas Isa Pak. Niku kagem lahane panjenengan piyambak. Karena apa? Pohon-pohon gede seperti ini Pak, satu akarnya itu panjang-panjang dan dia mampu mengikat tanah tadi Pak. Jadi kalau tanah-tanah tadi mampu diikat dengan baik, itu otomatis yang tererosi akan semakin sedikit. Yang longsor bisa dicegah. Belum lagi jenengan misalnya ke sawah, hawane panas, nyiup teng ngisor wit rasane pripun? Macam, karena ten mriki wonten apa Pak? Oksigen alami Pak. Kenapa jenengan misalnya mampir ten warung ngarepe wek kersen bahasa mriki kersen apa talok? Talok napa seri Jawa niku. Niku warunge ketoke biasa tapi ning ngarepe ana wit talok. Iya ngoten nggih, tukang ojek nggih betah, jenengan nongkrong kalih ngopi kalih ngerokok nggih betah gitu. Itu kenapa? Karena dapat pasokan oksigen gratis. Dulu nggak kepikiran seperti itu. Nah ini juga penting Pak, di sawah-sawah panjenengan yang banyak tanaman semusim, mau tembakau, mau sayuran, tolong Pak, tempat-tempat yang kira-kira butuh dicekeli, biar oyot itu nyengkrem, niku jenengan sukani wit-witan sing oyote dhuwur-dhuwur. Apa oyote dawa-dawa? Purun apa mboten? Nah, jadi ini memang bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita semua. Kagem panjenengan semua, dan nanti kalau lahannya itu makin lama makin kurus, butuh pupuknya makin banyak, pengeluaran untuk beli pupuk juga makin banyak, yang rugi siapa? Petani sendiri kan? Nah itu. Jadi, berapa? Yang rugi TNI. Atani. Kami Pak Ge. Iya. Nah ini cerita teori sedikit. Ceritanya ngaten. Lahan itu kudune dimanfaatkan sesuai kalih kemampuan Pak. Ini sesuai kemampuan nih. Pertanian yo gue bertanian, gue perikanan, ternak, ternak. Tapi karena kebutuhan masyarakat, biasanya ngaten singkatnya cerita, kalau tanah itu subur tapi tempatnya di pinggir jalan, biasanya jadi nopo Pak? Rumahan. Wah ini apa malah kok datar? Wah langsung. Payu larang. Biasanya di pinggir jalan kok orang jadi omah. Biasanya karena iki dalan jeglong 2 meter itu baru jadi rumahnya lama Pak. Ya, tapi nek jalan kalau Dhuwure dalan. podo apa malah dhuwure rada sithik wah sing ngincer kakang. Nah, niku artinya penggunaan lahan itu kadang-kadang kita kalah kalih ini Pak, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan lain-lain. Sehingga pertanian makin banyak penduduk kadang-kadang makin tergusur. Nah ini Pak, nek wis ngaten iki nggih, nek ten mriki boten nonton temanggung enggak ada. Iki Sumatera Kalimantan nih. Senengnya bakar alas karena ten mriki ora ana budaya ngarit. Dhuwur gudang Marian mesti ngoten iki. Lah. Sing pundi meleri apa pundi? Meleri. Lah nggih. Lah niki kok wis jelas miring ngaten gitu Pak.
miringi ngaten itu rumusnya kan Pak, rumus konservasi yang kita pahami Pak. Kok dolannya tekan Bunda Maria bareng. Kalau lah saban nih. Betul, orang tekan alas urban bulan betul nggih. Saat urut lelen Pak. Nggih. Pokoknya kalau tergandeng kok mandek kokeh gitu. Betul diawasi. Warung. Kalau media. Kok ngopi kok 3 jam. Nah, itu seperti ini Pak. Jadi pokoknya lahan kalau lebih dari 45%, ada juga yang mengatakan 45 derajat itu nggih, separuhnya kan nggih. Itu kan sebenarnya wajib untuk tanaman tahunan. Hukumnya wajib. Sing wajibnya apa? Ya undang-undang, ya pemerintah, ya karena memang itu rawan longsor, rawan erosi. Makanya cocoknya tanaman tahunan. Tahunan Pak, tapi kami pengen tanaman tahunan yang menghasilkan ya kan banyak. Kopi bisa, pete bisa, durian bisa. Oke. Jadi tanaman yang perakarannya tetap nyekal, tapi secara ekonomi setiap tahun juga menghasilkan ekonominya. Silakan dipilih. Kan ada. Terus kalau sudah begini, itu apa sih yang terjadi? Biasanya nek wis kebanjur terus golek-golek salah sopo kan ngaten nggih. Semoga itu tidak terjadi di sini. Nah, ini di Garut Pak. Di sini Pak ada itu. Mulai ngaku gitu. Sini juga seperti ini Pak. Ya ini masih saya. Ini. Kalau telur kan itu ya. Nah, menurut jenengan nih, begini nih laras mboten iki. Nah ini kan melorotnya gampang sangat nih. Gampang banget itu. Biasanya ngaten. Misalnya ngaten pakai logika. Ini orang garem seneng sing lorot Pak. Karena jajar ibu-ibu ibu-ibu Biasa. Tulisannya ya Pak. Contohnya ngaten Pak, misalnya jenengan duit 1 miliar. Gue belanja 5 juta kroso bener Pak? Orang kroso. Ini duitnya 2 juta, bojone belanja 500.000. Terus bingung. Ya Allah, maknya. Sampai orang. Maksudnya adalah kalau tanah-tanah di situ itu tebel Pak. Misalnya tanah itu memiliki tebelnya 3 meter, kehilangan 10 cm kira kroso Pak. Gimana? Tadi yang disampaikan oleh Mas Isa, Pak Isa ya. Jadi 1 cm itu memang pembentukannya 20-30 tahun. Tapi kalau tanahnya 3 meter, hilang 10 cm itu apa sih oke kan gitu. Tapi kalau lahan pertanian Bapak Ibu mau tebalnya hanya 20 cm, 30 cm kok hilang 10 cm, bubar jalan betul itu. Seperti tadi yang saya matur di Dieng, ketika hilang, ya kan, tanahnya hilang semua, baru orang menyadari, ribut. Apa kita itu budayanya ngaten toh Pak? Biasanya kan wis kadung Betul naguri. ketun buri ngaten nggih. Nek ketun ngarep ora ono. Nah niki lurus mboten nek ngaten niki. Nggih. Regana ini. Nah niki saya ini pripun Pak? Ini yang saya matur gini bukan berarti bahwa Bapak itu dilarang untuk nanam sayuran, enggak, boleh tetap. Tapi pripun caranya niki ben bisa dicekeli, ngaten lho. Pripun caranya itu? Tanam tahunan. Terasering, terus diselang-seling kalih tanaman tahunan. Maka wonten gambare. Tanaman tahunan apa jenengan memilih piyambak, tapi saya pesen ojo sing cangkokan. Nah, monggo kopi tidak apa-apa, tapi yang bibit bukan yang cangkok, jadi akar-akarnya itu yang bagus-bagus. Oke, lanjut. Nah ini erosi Pak, dan ngerti gambarnya ngaten iki. Macam-macam, makin hebat. Wah, ini makin ngaten iki. Tapi nek cilik-cilik nggih ngaten iki. Nggih. Erosi. Pripun carane erosi niku terjadinya pripun iki teorine wonten. Pertama, banyu teko plek nibani lemah kering. Lemahnya do kontal to Pak. Nah, berarti lemahnya rada kemambang karena wonten banyu niku to. Kemambang, bar niku terus kali ngaten. Lemah niku kali makane jenengan carane gampang mboten usah ngapal teori niki. Jenengan ciri-cirine gampang nek erosi. Nek banyune sing ngeli niku kok makin coklat, berarti sing keli makin kata. Nek lemah apa banyune niku kok bening, berarti makin seger. Gede. Ngoten. Terus itu longsor, muga-muga mboten niki terjadi longsor mriki nggih.
Makanya nek ten perengan kados ngaten iki sing daerah pinggiran ngaten iki kedah ditanduri tanaman tahunan sing oyote dawa-dawa. Terus kula pesen nek ten wilayah jenengan ten kebon apa ten pundi ana wit sing umure wis ratusan tahun, jangan sekali-kali ditebang. Tutui tapi jangan sampai mati loh Pak. Dan kalau misalnya adat budaya setempat kok membuat sesajen ten pohone ya ben wae. Itu ceritanya kan warisan simbah-simbah riyen kan boten enten surat wasiat. Ceritanya kan ini tak warisi budaya, bicaranya nguri-nguri bahwa pohon ini bermanfaat, maka ya dibuat seperti ini. Itu Pak, jadi bukan masalah itu syirik atau tidak. Itu bagian dari kearifan lokal, oke? Karena pohon-pohon yang besar itu biasanya nanti jadi sumber mata air, Pak. Pratopits namanya. Jadi akarnya itu pakai gaya kapiler, dia bisa nyedot dari air bawah tanah yang selalu mengalir sehingga bisa kesedot ke atas. Nek tungke niku kemudian pohonnya ditebang, biasanya tuknya itu nanti akan mati. Nah, bapak-bapak kadang-kadang ngaten iki mboten. Ngertos mboten gambar iki Mas Teno? Ora nyambung. Jenengan iki nek dhewean ketok pinter dhewe gitu. Tapi nek kumpul karo kanca-kancane kon kerjasama sakit mboten? Hobine maidon apa mboten? Nah, ini kan hanya sekedar gambar guyonan iki. Ceritane wong telu gawe rel saka kono ning kene, sing wong telu rene malah ning kene. Tekan nggon mboten ketemu, terus do maido ngaten kita. Nah itu sering terjadi kan? Ya. Nah, maido sijine pengen nandur, sijine malah mundesi. Nah itu mboten lakon mangke. Nah, iklim sudah jelaskan tadi bahwa kita itu memang Temanggung termasuk daerah tengah yang ramalannya tadi saya tanya kepada teman-teman BMKG, curah hujannya nanti makin tinggi Pak. Berarti potensi untuk bahaya erosi dan longsor makin tinggi. Tapi nek pesisir, apalagi yang pesisir selatan, kecenderungannya curah hujannya makin menurun. Ini ramalan 25 tahun. Nah ini November, ini kan saya lihat dari BMKG itu sudah masuk musim hujan, gitu? Nah ini Temanggung. Nah ini Pak. Jadi kalau kita bicara iklim itu kan kadang-kadang intinya air. Air itu kan jenengan nek ndonga Duh Gusti, muga-muga nek udan mboten kata-kata, nek kemarau mboten aja dawa kan ngaten nggih. Nah, tapi ternyata faktanya apa? Kadang air itu suka kelebihan. Terus jadi ini, air kekeringan, gitu kekurangan jadi kekeringan. Nah, lanjut. Nah, bagaimana tanah itu diperlakukan yang baik untuk tanaman? Ini Pak, saya punya rumus. Tanah itu Pak, di dalamnya butuh kebutuhan 4 ini Pak. Sing madhep, seperempatnya air, seperempatnya udara, 5%-nya nutrisi atau pupuk. Kenapa kok bapak-bapak nyangkul? Nyangkul itu ceritanya teori ilmiah Pak. Jenengan kan, yo biasanya dicangkul tapi karepe nopo kan jenengan kadang-kadang mboten ngertos. Niku nggih mlebokke hawa ten jero lemah ben tandurane mangke bernafasnya saged sae. Niku nyangkul. Tapi nek tanah pasiran mboten saged dicangkul mboten napa-napa, tapi karena di sini banyak tanah lempo ya dicangkul, diolah. Ngoten nggih. Nah, ini ada kaitan dengan BMKG tadi kan cerita curah hujan. Nah, kalau yang di sini nih Pak, kalau jenengan nanti curah hujan dari data BMKG kok disebutkan curah hujan bulanannya 3 bulan berturut-turut di atas 200, berarti itu saatnya nanam padi. Itu stok airnya berlebih cukup untuk tanaman padi. Tapi kalau hanya sekitar 100 itu tanaman palawija. Kalau kemudian untuk lebih kecil lagi itu tanaman keras. Maksudnya Pak, yang bisa bertahan hidup di puncak musim kemarau adalah tinggal yang mana Pak? Yang ini kan? Jika tidak ada irigasi. Makanya irigasi itu adalah rekayasa manusia untuk menyediakan air di tempat-tempat yang tidak tersedia di saat dibutuhkan. Ngaten Pak. Kalau jenengan udah terus boten sah nganggo irigasi niku kan saking Gusti Allah menyukani. Tapi karena musim hujan banyak air, kemarau nanti habis. Nah pas habis inilah biar tanamannya tidak kekeringan ditambahi dengan air irigasi. Irigasi itu prinsipnya air ditampung kemudian disalurkan pada tempat-tempat yang membutuhkan. Nah ini Pak, ini gambar
Jadi ternyata lemah niku nek kena banyu niku telese nggih bertahap Pak. Artinya apa? Kalau awal-awal musim hujan niku sing teles masih permukaannya Pak. Nggih. Sing ngisor dereng. Nah, nanti makin lama makin ke bawah ketika pertengahan musim kemarau. Kebutuhan tanaman juga sama Pak. Di daerah perakaran yang dekat permukaan itu butuhnya banyak karena perakaran itu banyak menyebar di dekat permukaan. Ngoten nggih. Nah, ini juga Pak, saya berikan teori-teori yang gampang, praktis. Jenengan pengen nandur nopo? Nek nandur tanaman tahunan palawija utawi rumput-rumputan niku butuhnya tanah mung tebale 30 cm Pak. Wis cukup niku. Tapi nek jenengan pengen nandur sing gede-gede, sengon, jati, mahoni, kopi, paling boten nggih modal utama niku 100 cm. Tapi pembatas lain adalah air tanah Pak. Tapi Temanggung kayaknya nggak ada. Air tanah itu kalau di Kalimantan Pak, petoknya lumayan tebel, tapi banyune nggih padha karo permukaane. Itu namanya tanah rawa. Nah itu juga tanaman nggak bisa hidup dengan baik karena nggak bisa bernafas perakarannya. Oke. Terus kemudian ini Pak, ini kebetulan saya foto di Kendal, pohon randualas, usianya sudah ratusan tahun, tidak ditebang sampai sekarang karena ada penjaganya yang sangat sakti. Karena lokasinya yang tengah kuburan. Jadi sekarang konservasi itu masih sah, akan sukses kalau pohon-pohon itu dijagani makam. Itu teori konservasi campur lawan ini. Betul betul. Wes anggar wes dibur, tapi yang tengah kuburan sing paling aman. Negor sinten. Nah, atau minimal pohon-pohonnya itu misalnya ono sajane beras kuning oleh kamu itu. Wah aku wedi nek gorengane anak musik cilik-cilik bisa bagas gitu kan. Itu kearifan lokal Pak. Nggih. Nah, kebutuhan tanaman sampun nggih, saya percepat karena waktunya juga singkat. Nah, ini sekarang apa yang harus dilakukan untuk kegiatan adaptasi di lahan pertanian? Ini saya cuplik dari materi di Kementerian Lingkungan Hidup nggih. Jadi yang pertama misalnya aksi pengendalian kekeringan banjir dan longsor. Jadi Bapak Ibu ketika tadi dapat informasi dari BMKG, oh iya Temanggung ini ramalannya ke depan curah hujannya adalah tinggi, mulai musim hujan kapan? Nah ini jenengan nanti ada artinya siap-siap. Siap-siap itu termasuk, oh kita bulan ini banjirnya kok oke. Piye carane ben banjirnya niku mlebu teng tanah luwih kathah. Damel napa? Damel blumbang. Neng kebon-kebon damelke blumbang. Nek bahasane sekolahan rorak. Jangan nek kalau matur rorak malah bingung, rorak iki apa? Blumbang, kotakan lemah niku to. Nah makanya pas udane kathah niku ben resep, makanya jadi sumber tabungan air masa depan, jadi mata air. Dan terus kemudian ini ya Pak, jadi tahapannya kalau di daerah permukiman ada pemanenan Pak. Jadi sekarang bukan hal tabu lagi, misalnya kantor-kantor gini, talangnya tolong ditadai, ada bak penampung. Air itu nanti bisa untuk cadangan nyiram tanaman-tanaman yang dalam polybag itu kan lumayan, gitu. Itu hemat air, memanfaatkan air yang turun jatuh langsung dari langit. Kemudian peresapan air tadi sudah saya sampaikan, perlindungan mata air. Jadi nek banyu mata air niku bener bahwa itu membuat kita awet muda. Terus betul. Mandi di mata air itu awet nom. Terus betul. Itu betul sekali, mandi di mata air itu bikin awet muda karena air dari mata air itu oksigennya sangat tinggi. Ibu-ibu yang sudah ketakutan tua itu biasanya ke salon, tolong saya disuntik oksigen di tempat-tempat yang masih untuk pencitraan kan gitu kan. Itu. Tapi jangan karena ada budaya di mata air, nyun saya mau dijumpret atau di mana. Wah ini karena biar cepat jodohnya, ya jero-jeroannya ya tinggal nengnya nih gitu. Nyun saya mau dipakai sempat, bungkus sampo, odol, sabun, buang neng kono kabeh, bubar nih tuh, malah beda. Ya, jadi itu mata air harus kita uri-uri, makanya orang dulu neng mata air orang ilok motori, nguyui dan sebagainya karena memang itu sumber air bersih ngaten gitu. Kemudian juga penghematan. Jangan mentang-mentang Temanggung itu banyak mata air kemudian jangan
boros air. Karena nanti ke depan ramalannya kita akan cenderung kekurangan air, berarti harus banyak penyimpanan air. Kemudian terasering tadi jenengan sudah nyebut ya. Jadi daerah miring jenengan boten sah diabani terasering itu sebuah kebutuhan. Lah misalnya bingung piye caranya kan sampai konsultasi kali Dinas Pertanian. Pak, tolong kami dilatih caranya membuat terasering misalnya. Pak, kami butuh tanaman pengawet teras. Pak, kami butuh tanaman untuk tanaman lorong, alai cropping. Jadi tanaman-tanaman tahunan itu bisa dikombinasi kali tanaman buah. Kemudian ketahanan pangan. Salah satu adaptasinya dari adanya perubahan iklim adalah apa? Ketika Bapak Ibu nanam, nanamnya itu pada lahan yang sama, tetapi biasanya komoditasnya ditambah. Ada tumpang sari, tumpang gilir. Tumpang gilir itu tanaman loh Pak, bukan orang loh ya Pak. Tumpang sari, tumpang gilir, tanaman lorong, itu istilahnya macam-macam. Tapi intinya memperbanyak komoditas tanaman pada lahan yang sama. Dalam jurus pertanian, kalau salah satu komoditas nanti gagal, masih ada satunya. Bahkan sekarang yang lagi tren di lahan pertanian, pinggirannya tanduri kembang apa yang kuning-kuning nih loh. Nah, itu ceritanya dia mengalihkan hama penyakit dan buatan nyerang tanaman utama, tapi dolanan ekonomi. Itu teori itu juga dipakai oleh orang-orang kehutanan Pak. Misalnya di kono kok oke hama monyet, lah sebelum sampai ke kampung ditanduri jambu semua. Dan monyetnya lali, dolanan temeriku buatan nyerang ke permukiman. Itu tekniknya mirip Pak. Kemudian penghematan air dan sebagainya. Nah, yang mitigasi apa? Mitigasi itu adalah upaya mengurangi pencemaran. Contohnya apa? Sebisa mungkin limbah-limbah pertanian Bapak Ibu itu jadi kompos. Kalau perlu nanti tanya ke Bapak penyuluh, Bapak Ibu penyuluh, ono pelatihan pengomposan misalnya. Kalau dari seresah tembakau jadinya apa dan sebagainya kan nanti ada ke situ. Kemudian ke arah pertanian organik dan sebaiknya tidak membakar Pak. Karena kalau membakar itu kabut asap. Jadi kabutnya BMKG beda dengan kabutnya dengan bakar-bakar itu lain, gitu. Kalau di Jawa aja mungkin masih belum. Tapi kalau Sumatera, Kalimantan karena satu namanya rumput ini bukan kayak rumput temriki. Di hari rumputnya sakmenten Pak. Jadi jenengan mlebu seraketok. Di hari pripun carane lah terus kemudian muncul kebiasaan lokal yang jadinya keliru adalah pembakaran. Akhirnya bablas sampai kadang-kadang rumah juga ikut terbakar. Termasuk tutupan lahan ini Pak. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal, tolong diperbanyak tutupan vegetasi yang rindang-rindang. Dimanapun yang Bapak Ibu sempat dan memungkinkan, mungkin diawali dari halaman rumah masing-masing, pekarangan, gitu, kebun dan lahan sawah pun tolong dibuat semacam mengikuti garis kontur katanya. Kalau memang itu lahan budidaya tanaman semusim ya jaraknya mungkin 10 meteran misalnya atau 20 meteran, paling nggak ada pohon-pohon yang sifatnya untuk menyengkeram tadi, menanggulangi potensi bahaya longsor, erosi dan lain-lain. Kemudian juga ini yang kebakaran tadi ya, kebakaran sudah. Nah, ini pola saya membuat konsep manajemen lahan seperti ini Bapak Ibu. Kalau di daerah atas itu kan meresapkan. Kalau di daerah bawah itu berarti drainase. Karena jenengan kan daerah sini nih, atas sama perengan, meresapkan dan daerah mata air. Nah ini konsepnya seperti ini. Ada peresapan, ada pemanenan. Tahapannya seperti ini. Ada upaya-upayanya. Nah ini polanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau manage, kalau Bapak Ibu lihat misalnya di sini ada bukit-bukit gitu. Bukit-bukit yang bagus adalah yang atas itu murni untuk hutan. Tanaman tahunan orang rasa diapa-apa. Kalau toh misalnya ditebang harus ada pengganti, itu hutan. Baru ke bawahnya itu ada pola bisa peternakan, bisa pertanian, bisa perkebunan. Terus ke bawah, Nah kalau ini adalah konsep ketika Bapak Ibu misalnya mengusahakan ada kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dalam satu konsep pertanian terpadu. Ini tempat memungkinkan kalau dikelola. Misalnya kalau ternak sama ikan ya tempat-tempat yang tidak cemolong. Jadi tanaman buah pun tidak bisa yang orang cemolong karena kadang-kadang buah ini cemolong, ya sing mana
kampung gitu. Nah itu secara ekonomi lingkungan bagus, secara sosial itu sama rata di sini. Orang lesu gitu. Nah ini konsep terasering kira-kira seperti ini Pak, Bu. Jadi ini ada penguat teras, nah ini jenengan tanaman semusim seperti ini. Ini dibuat seperti kursi ngaten nggih. Ini cintanya bener ono banyu, niku wonten kesempatan meresep lebih banyak dibanding sing keli ngaten. Nah ini kalau pakai rumput seperti ini, awalnya begini, nanti lama-lama rumputnya itu bisa nyekeli, lemah atas ngaten iki. Nggih. Nah ini Pak, kalau sudah kayak gini, wong miringnya kayak ini loh, kok mboten ditanduri kan nggih. Ini waktu di Semarang Timur saya tanaman vetiver Pak, karena terlalu miring saya pakai metode dikupring Pak. Jadi pakai teori yang petani gampang praktekin itu ngupring dibelah-belah, ditancapkan yang posisi ngisore Pak. Baru tanaman vetivernya ditaruh di situ. Karena tanaman yang baru ditanamkan itu kan belum bisa nyekeli gitu. Itu dibantu dulu secara mekanik. Nah ini kalau vetiver sudah tumbuh di antara tanaman budidaya seperti ini, maaf, ini yang tanaman lorong tadi Pak. Jadi kalau di arah miring, misalnya jenengan bako atau apa bisa dikombinasi dengan tanaman kopi, atau ini yang atas biasanya tanaman tahunan yang bentuk dihutankan. Oke. Terus kemudian, nah ini kalau wanatani, jadi wanatani itu mengkombinasikan tanaman tahunan, tanaman semusim atau tanaman di bawah tegakan di bawah tanaman hutan. Oke. Ini Pak. Kalau nganter ini, wah anti erosi, anti longsor nih. Dure ono gitu, sengon, ini apa Pak? Lawan, jadi kan kapal Kapolombo gitu. Nah ini Pak, ini di Temanggung ini Pak, ini Temanggung di daerah Kledong ya, betul. Jadi ini tanaman bawang, kalih kopi. Jadi kopi ini ya belunya keli, ini yang untuk tanaman semusimnya. Kalau bawang semua nanti erosinya lebih cepat Pak. Nggih, sepakat nggih ngaten iki? Nggih. Nah, aja makanya terus gagih-gagih jebule yo pagi. Jadi wonten kendal Pak, ten iki boten wonten. Ayo tanaman tahunan. Agar tiap manganin sawah itu dipuntiri. Nah, ini tanaman kombinasi tanaman kopi dengan cabai. Nggih. Saya kemarin sempat diskusi sama Mas Isan. Kira-kira kopinya pedes ora gitu. Nah ini juga tanaman kopi dengan tembakau Pak, sakit gitu, bisa dikombinasikan. Apalagi tembakau model Temanggung itu kan modelnya bukan disirami atas temuleri atas dengkul, istilah kula temuleri sampai batoi biasanya masih disiram tiap hari sampai semuri asap. Tempat ini kan bukan karena lebih lembab, curah hujannya lebih tinggi ngaten. Ini kopi dengan tanaman hortikultura. Nah ini Pak, contoh mata air tadi itu Pak. Jadi ini mata air ini sudah dicampur kalau pakai garam, sabun gitu. Karena ini sumber air bersih untuk semua yang di bawah. Wah, ini baca sari. Jumret itu Pak. Nah, niku nek wonten mata air, tolong sekitarnya radius kira-kira 100-an meter dari mata air itu kalau bisa tetap dihutankan. Kalau bisa. Nek boten wit sing gede, sing biasanya berada bersamaan dengan mata air, jangan pernah diusik, Pak. Boten termasuk apa nih, Pak? Ditutui. Ditutui makanya kayak wit mana malah mati. Nah, ini Pak, pesan moral yang terakhir. Sak api-api wong iku wong sing migunani tumraping liyan. Jadi jenengan itu akan lebih dianggap berkualitas kalau kita ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Mengatakan dan terakhir itu slogan urip niku urip, maksudnya hidup itu harus tetap bahasa Jogjane gumbrega, tetap bersemangat. Nah artinya konservasi adalah memang kebutuhan kita Pak, bukan lagi kewajiban. Kebutuhan itu berarti jenengan boten usah dipaksa-paksa mana yang harus tanami tanaman tahunan, itu juga untuk kesejukan, kerindangan, oksigen, perlindungan terhadap erosi dan longsor dan sebagainya, serta menjaga iklim agar bumi ini juga suhunya tidak semakin panas. Makatan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nggih, mekaten Bapak Ibu dari Pak Kundarto menyampaikan materi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggih, monggo Pak. Pak, kalau rumput itu disemprot di obat itu ada efeknya nggak? Semprot tidak. Herbisida. Dirodak. Ya, ledak terus nih. Niku efeknya kan di sini Pak. Tanah. Nah, saya tidak tahu persis bahan kimianya, tapi biasanya itu mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tanah. Cuman kan begini, bahan kimia itu kan kalau masih di bawah ambang, pabrik mengatakan itu masih aman. Jangan-jangan ya orang aman-aman banget. Artinya kalau terlalu sering menggunakan itu terus ya tanahnya nanti akan terpengaruh, Pak. Ngaten. Sing paling apik itu sing alami sing dibabat, tapi memang itu butuh pemberingan gitu. Nah, itu nek pengen praktis duitnya ono gitu. Biarlah kok juragan tolong semprotin. Langsung rampung kata Pak. Jadi itu ke situ Pak. Nah, bahan kimianya apa? Yang paham adalah ketika kita baca di biasanya setiap itu kan ada bahan kimia. Kalau jenengan tentang ke para ahli kimia ini kira-kira efeknya pripun gitu. Kok jangankan itu wong yang pupuk pabrik saja itu juga lama-lama akan mencemari tanah Pak. Kok mencemari? Pupuknya mboten. Jadi misalnya N-nya itu enggak, tapi ketika buat pupuk kan digawe bulet-buletan itu ya. Lah bahan penyertanya itu Pak, pupuknya dimakan oleh tanaman, tapi bahan penyertanya itu kan kadang makin lama makin numpuk-numpuk di tanah, itu lama-lama mencemari. Makanya sekarang konsepnya ke arah pertanian organik. Tapi kalau langsung kan sulit nggih Pak nggih, wong biasa pupuk pabrik kok ujug-ujug langsung pupuk organik jenengan sing komplain. Lah niki hasilnya betul langsung makdel ngaten nggih. Nah itu caranya bertahap Pak. Jadi misalnya pupuk kimia kurangi 50% ditambahi dengan pupuk organik. Dosisnya pinten misalnya pupuk organik itu dosisnya 10 ton per hektar. Katakanlah nek separohnya kan berarti 5 ton. Pupuk urea niku kan 200 kg per hektar. Separuh wae 100 berarti 100 urea ditambah 5 ton pupuk kandang. Lebih detailnya nanti tanya kepada Bapak Ibu penyuluh yang lebih paham untuk dosis. Tapi intinya ketika perubahan itu Pak nggak bisa langsung jelek. Itu harus bertahap. Kenapa? Karena tanah kita sudah semakin kurus. Mungkin 30-40 tahun revolusi hijau itu kan tadi 13 unsur yang tidak dapat masukan lagi itu kan sudah hilang Pak. Nah, ketika langsung berubah pupuk organik itu kandungan unsur haranya lengkap tapi kandungannya kecil semua Pak. Makanya pupuk organik itu kalau jenengan cermati nek pengen rada gede dicampuri kali organik yang alam. Misalnya golek ke guano, gitu, rock fosfat itu loh Pak. Jadi kotoran kelelawar itu kalau sudah jadi fosil namanya guano. Atau rock fosfat itu bahan bakunya pupuk SP36. Dan itu dicampur ke jadi pupuk organik saya yakin dari pertanian itu kreatif sekali. Ada yang dicampuri dengan limbah ikan asin, gitu. Ada juga campuran kombinasi antara kotoran hewan dengan seresah sisa pakan kambing misalnya atau sisa pakan ternak yang lain itu juga dicampurkan, dikomposkan akan lebih bagus. Nanti nih Pak, monggo orang yang lain. Ini saya tak gawe cepet karena kan kejar-kejar waktu. Monggo. Atau malih, Bapak Ibu? Pun jelas nggih? Nih, kalau sudah jelas ini udah ada duhur, waktunya isoma, tapi mungkin nanti berarti masuk jam 1. Jam 1 gitu. Jam 1 ini makan makan dulu isoma, istirahat, terus ini setelah ini mungkin kami pakai baju seragam, mungkin foto dulu bersama biar ada dokumentasinya. Ini dimulai. Ngatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.